If you get to hear me now. Saya Muhammad Farhan Alfiadi dari Teknik Geologi Undip 2019 akan mempresentasikan tentang isnofosil. Ya, langsung aja. Ya, outline presentasi pertama dari saya yaitu kita akan membahas tentang pengertian isnofosil. Lalu kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik dari isnofosil. Lalu klasifikasi isnofosil, kemudian substrat dan preservasi isnofosil, lalu isnovasies, dan yang terakhir kita akan membahas fungsi mempelajari isnofosil. Nah, yang pertama, pengertian isnofosil. Isnofosil itu apa? Isnofosil atau juga bisa disebut trace fosil, yaitu suatu struktur sedimen berupa track, trail, burrow, tube, boring, atau tunel yang terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil dari aktivitas kehidupan selain tumbuh hewan. Nah, ini isnofosil. Yang pertama itu ada track. Nah, track itu apa? Track itu adalah struktur fosil yang berupa jejak atau bekas dari pergerakan organisme itu sendiri. Nah, itu seperti yang gambar paling kiri ada jejak. Yang kedua ada trail. Nah, trail itu adalah jejak atau tanda lintasan satu atau beberapa hewan yang berupa tanda seretan. Yang bisa dilihat seperti gambar kedua, trails. Lalu yang ketiga ada burrow. Burrow itu merupakan struktur fosil jejak berupa liang di dalam tanah. Nah, biasanya ini untuk bersembunyi. Dapat dilihat pada gambar ketiga. Seperti itu burrow. Lalu yang keempat ada boring. Boring itu struktur fosil jejak berupa lubang pemboran. Nah, pada umumnya kalau boring ini arahnya vertikal. Lalu selain itu ada juga tube. Tube itu struktur fosil jejak berupa pipa. Jadi bentuknya itu seperti pipa. Lalu ada tunnel. Nah, merupakan struktur fosil jejak berupa terowongan sebagai hasil galian. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari isnofosil. Nah, yang pertama itu dapat mengindikasikan adanya suatu tingkah laku atau kebiasaan organisme. Nah, seperti yang tadi kita sudah dibahas, jadi dengan adanya isnofosil itu kita dapat mengetahui tingkah laku apa yang organisme itu lakukan pada masa hidupnya, seperti tadi adanya jejak kaki yang berarti organisme itu berpindah tempat dari tempat yang pertama ke tempat selanjutnya. Nah, lalu yang kedua ada karakteristik organisme yang sama dapat membentuk jejak yang berbeda tergantung oleh substratnya. Nah, itu maksudnya organisme yang sama itu belum tentu jejaknya sama juga, bisa juga berbeda tergantung substratnya. Jadi yang substrat pada kayu akan berbeda dengan substrat lainnya, seperti itu. Lalu satu jenis fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Nah, itu juga tergantung pada tingkah laku organisme. Lalu yang keempat ada tidak begitu relevan untuk penentuan umur. Kenapa tidak begitu relevan? Karena dengan isnofosil ini kita hanya bisa tahu tingkah lakunya makhluk hidup atau organisme pada masanya. Kita tidak bisa tahu persis spesifik spesies apa yang ada. Jadi kita tidak bisa menentukan umurnya lebih spesifik.
Lalu fosil jejak biasanya memiliki fasies spesifik. Lalu yang terakhir, tidak ada fosil jejak yang mengalami reworking. Nah, reworking itu kayak deformasi. Kenapa tidak ada fosil jejak yang mengalami reworking? Karena reworking itu kan deformasi, perubahan. Jadi jika fosil jejak ini mengalami reworking, maka dia akan hancur, sehingga tidak ada fosil jejak yang mengalami reworking. Nah, selanjutnya ada klasifikasi, yaitu berdasarkan tingkah laku. Nah, yang pertama ini ada Churbichnia, yaitu jejak yang dibentuk oleh organisme ketika beristirahat, atau tempat persembunyian, atau pada saat menyergap mangsa. Contohnya ini pada bintang laut. Bintang laut ketika beristirahat, dia akan membentuk seperti cetakan tubuhnya itu sendiri. Yang kedua ada Repichnia, yaitu jejak hasil dari pergerakan organisme seperti merayap, jalan, atau berlari. Seperti pada gambar bisa dilihat itu merayap. Lalu yang ketiga ada Domichnia, yaitu berupa tempat tinggal suatu organisme. Seperti pada gambar itu seperti ada seperti lubang ke bawah ke arah tanah sebagai tempat tinggal dari organisme. Lalu ada Paschichnia, yaitu jejak yang terbentuk dari kombinasi mencari makan dan berpindah tempat. Nah, ini biasanya berbentuknya spiral gitu. Lalu kemudian ada Vodinichnia, yaitu kombinasi antara tempat tinggal sementara dengan pencarian makan. Nah, itu bentuknya tuh seperti pada gambar. Lalu yang keenam ada Agrichnia, yaitu jejak organisme saat membuat perangkap makanan. Seperti pada gambar, yaitu membuat perangkap untuk yang dimangsanya. Kemudian ada Fugichnia, yaitu jejak yang dihasilkan oleh organisme untuk lari akibat sedimentasi mendadak. Contohnya itu seperti adanya arus turbidit. Terbentuknya seperti pada gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke substrat. Substrat itu adalah ichnofosil yang terpreservasi oleh lapisan sedimen. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu soft ground. Nah, merupakan sedimen yang tidak terkonsolidasikan. Yang kedua ada firm ground, yaitu sedimen semi terkonsolidasi tapi belum terdiagenesis. Lalu ada hard ground, yaitu sedimennya udah terkonsolidasi dan diagenesisnya juga udah sempurna. Yang keempat ada wood ground, yaitu sedimennya in situ dan menerus secara lateral. Nah, terus ada preservasi. Preservasi itu posisi ichnofosil atau letaknya yang pada sedimen dan ketika ditemukan itu juga ada 4. Yang pertama ada epirelief, yaitu pada bagian atas lapisan. Yang kedua ada full relief, yaitu di dalam lapisan. Yang ketiga ada semi relief, yaitu pada bagian batas-batas lapisan. Yang keempat ada hyporelief, yaitu pada bagian bawah lapisan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ichnofacies. Nah, ichnofacies itu apa? Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu facies. Nah, facies adalah suatu kenampakan lapisan atau kumpulan dari suatu lapisan batuan yang memperlihatkan karakter geometri dan sedimentologi tertentu yang berbeda dengan sekitarnya. Jadi ichnofacies itu apa? Ichnofacies itu adalah kumpulan dari beberapa ichnofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Jadi lingkungan pengendapannya itu sama. Nah, yang pertama itu ada Tripanites ichnofacies. Nah, untuk facies yang pertama ini dia terbentuk pada substrat yang terlitifikasi keseluruhan, yaitu hard ground, pantai berbatu, dan reef.
biasanya bentuknya tuh U, silinder, dan vertikal. Selanjutnya ada Teredolitz isnovasies. Ini terbentuk seperti pada gambar, itu terbentuk pada substrat kayu. Nah, diproduksi oleh organisme laut seperti cacing kapal modern atau teredo. Nah, yang selanjutnya ada Glossophumites isnovasies. Nah, kalau fasies yang ini terbentuk pada wood ground substrat atau lumpur yang terhidrasi. Bentuknya U, silinder, dan juga berorientasi vertikal. Yang selanjutnya ada Scolytos isnovasies. Nah, ini fasies ini berkembang pada lingkungan sedimen berpasir. Garis pantainya berpasir, kipas laut dalam, dan slope batial. Nah, biasanya bentuknya itu didominasi oleh silindris. Nah, biasanya organisme yang membentuk dalam lingkungan seperti ini itu seperti membangun liang yang dalam untuk melindungi diri terhadap pengeringan atau suhu yang tidak mendukungnya. Seperti pada gambar, dia akan membentuk liang. Lalu selanjutnya ada Psilonychnus. Nah, ini terbentuk pada daerah non-marin dan daerah yang sangat dangkal. Bentuknya itu bisa U atau seperti huruf Y dan berporos vertikal dengan terowongannya yang horizontal. Contohnya itu pada jejak serangga, reptil, mamalia, dan burung. Lalu yang selanjutnya ada Nereides isnovasies. Nah, fasies ini terbentuk pada lingkungan laut dalam atau abisal, pada lingkungan yang terdapat arus turbidit. Nah, dicirikannya itu pada perputaran secara horizontal dan jejak hewan yang berkoloni dan pola feeding dan dwelling yang menyatu. Nah, biasanya yang genus yang masuk dalam kelompok ini itu ada Nereides dan Scalarituba. Nah, bentuk fasies itu seperti pada gambar. Yang selanjutnya ada Zoopicos isnovasies. Ini terbentuk pada lingkungan laut dalam atau batial, di mana airnya tenang. Jadi di sana tidak ada pengaruh gelombang. Kadar oksigennya cukup rendah, tetapi dasarnya berlumpur. Biasanya ditandai dari jejak yang sederhana hingga kompleks. Didominasi oleh jenis horizontal. Horizontal seperti pada gambar. Selanjutnya ada Cruziana isnovasies. Nah, ini terbentuk pada laut dangkal. Itu sekitar zona subtidal dan sangat dipengaruhi gelombang. Hampir semua bentuk baik vertikal maupun horizontal dapat terbentuk. Jadi dari vertikal ataupun horizontal dapat terbentuk. Yang selanjutnya ada Scoyenia isnovasies. Nah, ini bentuknya sederhana. Kalau pada Vodinichnya horizontal, itu ada Scoyenia dan Taenidium. Tapi kalau Domicnia itu vertikal, Scolytos. Dan Repisnia diproduksi oleh serangga atau udang air tawar. Nah, jejaknya ini terbentuk di fluvial dan endapan danau sedimen, biasanya di danau dan di pasir. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari kenapa kita harus mempelajari isnofosil. Yang pertama itu ada korelasi stratigraphy. Yang kedua, kita dapat mengetahui perilaku organisme pada saat hidupnya, seperti yang kita sudah bahas tadi. Dari jejak itu kita bisa tahu
tingkah laku dari organisme pada saat hidupnya. Lalu yang ketiga, kita dapat mengetahui lingkungan asal isnofosil atau substrat atau preservasi dari isnofosil itu sendiri. Sekian presentasi isnofosil dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.